Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nurul Huda dengan NIM 1214010081 dari kelas BKI 2B. Di sini saya akan menyetorkan ayat-ayat yang ada di dalam silabus tafsir beserta artinya dan juga jenisnya. Yang pertama adalah ayat tentang tugas dan kewajiban berdakwah, ada di surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh berbuat yang baik atau ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian ada ayat-ayat tentang metode dan tujuan berdakwah. An-Nahl 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kemudian Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajakku kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian tentang kode etik dan kualifikasi dai ada di surah Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan sucikanlah pakaianmu, dan jauhilah dari segala perbuatan keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Lalu ada ayat tentang sasaran dan tantangan berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah bagi Tuhanmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Kemudian ada ayat tentang ketuhanan di Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu di Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian ayat-ayat tentang manusia ada di Quran surat As-Sajdah ayat 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Lalu At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Maka telah kami ilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan juga ketakwaannya. Kemudian ada ayat-ayat yang berkaitan dengan bimbingan konseling Islam. Ada di Al-Jin ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Walan nusyrika birabbina ahada. Maka sekali-kali kami tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Selanjutnya ada di Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatkum musibah. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Lalu ada di surah Al-Baqarah juga ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup, lagi maha mengatur hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Madzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat tanpa izin darinya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui tentang ilmu apapun selain apa yang Dia kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luas kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Dia tidak keberatan menopang keduanya. Dia maha tinggi, maha besar. Lalu selain ayat-ayat yang berkaitan dengan bimbingan konseling, ada ayat tentang waktu dan perencanaan, yakni di surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Lalu di surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok atau hari kiamat. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Lalu ada ayat-ayat tentang alam semesta dan sunnatullah. Ada di Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maka sekali-kali kamu tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah tersebut. Lalu ada di surah Al-Isra ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnataman qad arsalna qablaka min rusulina. Yang demikian itu merupakan ketetapan Allah bagi Rasul yang telah kami utus sebelum kamu. Wala tajida li sunnatina tahwila. Dan sekali-kali kamu tidak akan menemukan perubahan pada ketetapan kami.
Lalu ada di surah An-Nahl ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan Allah telah menurunkan hujan dari langit, dan dengan air itu Allah menghidupkan bumi yang tadinya mati. Inna fi dzalika laayatul liqaumi yasma'un. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mendengarkan pelajaran. Selanjutnya ada di Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana bisa kamu ingkar kepada Allah padahal kamu yang tadinya mati telah Allah hidupkan. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kamu dimatikan lalu dihidupkan kembali, dan kepadanya lah kamu kembali. Selanjutnya ada ayat tentang etika komunikasi di Al-Baqarah ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah kalian penganut Yahudi atau Nasrani, maka kalian akan mendapat petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, tidak, kami mengikuti ajaran agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Lalu selanjutnya ada ayat-ayat tentang manusia lagi, yakni di surah An-Nahl ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan kami telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata manusia adalah pembangkang yang sebenar-benarnya. Kemudian ada di surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, niscaya Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitupun dengan nabi dan orang-orang muslim. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui tentang yang gaib dan yang nyata. Lalu kamu akan dikabarkan tentang apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada juga di surah At-Taubah ayat 116. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Sesungguhnya Allah yang memiliki kekuasaan langit dan bumi, dan yang menghidupkan dan yang mematikan. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Kemudian ada ayat tentang ketuhanan di surah Ali Imran ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir ada surah Al-Maidah ayat terakhir di ayat 120 tentang ketuhanan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis sama walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin.
Dan milik Allah lah kerajaan yang ada di langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.